Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang majas mursal, murokab, dan akli. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Apabila ada kesalahan mohon koreksinya. Majas mursal adalah majas yang antara makna hakiki dan majazinya tidak serupa. Perhatikan contoh di sini ada lifulanin alayya yadun la angkiruha. Ada kata yadun atau berarti tangan yang artinya jasa. Berarti antara tangan dan jasa tidak serupa, bisa disebut dengan majas mursal. Nah, majas mursal sendiri itu ada beberapa alaqoh atau hubungan. Ada 10 alaqoh pada majas mursal. Saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama ada alaqoh sababiyah, yaitu yang menyebutkan penyebab tetapi yang dimaksud adalah akibat. Bisa dilihat dari sisi kanan, ada catatan kecil saya, mungkin bisa membantu. Ada contoh, waladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Perhatikan kata rizqan. Rizqan di sini yang dimaksud adalah rizki, tetapi makna majazinya yaitu air hujan. Antara rizki dan air hujan tidak serupa, tetapi mengakibatkan adanya rizki. Air hujan mengakibatkan adanya rizki. Yang kedua adalah musababiyah. Contohnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Perhatikan kata asyahra. Di sini disebutkan asyahra, artinya rembulan atau bulan puasa. Yang dimaksud adalah penyebab puasa, penyebab puasa, bulan puasa atau bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu ada alaqoh juz'iyah, yang menyebutkan suatu bagian sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Ada contoh, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Yang disebutkan di sini ada as-sajidin, orang-orang yang sujud. Sujud adalah bagian dari sholat. Maka yang dimaksud di sini adalah kita diwajibkan untuk sholat. Yang keempat yaitu ada alaqoh kulliyah. Alaqoh kulliyah yaitu menyebutkan keseluruhan, tetapi yang dimaksud adalah sebagian dari keseluruhan tersebut. Ada contoh, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Perhatikan kata faraqna bikumul bahra, artinya membelah laut. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah membelah air. Airnya saja yang dibelah, bukan lautnya. Nah, alaqoh tersebut yang dimaksud adalah bagian, tetapi yang disebutkan adalah keseluruhannya. Laut, sebagian dari laut adalah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iktibaru makan adalah menyebutkan sesuatu yang telah terjadi, sedangkan yang diinginkan sesuatu yang belum atau akan terjadi. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 2, Allah berfirman, banyak batakul amalau ka'awalikum inaukana. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang muslim untuk memberikan sebagian harta kepada anak-anak. Akan tetapi wa atau yataman di sini yaitu anak-anak yatim yang sudah melewati masa kecilnya. Berarti wa atau yataman di sini disebutkan bahwa
orang muslim memberikan sebagian hartanya pada anak yatim yang sudah balik, yang sudah berakal. Maka dari itu, di sini Allah menyuruh kepada umat muslim untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang i'tibaru mayakunu. I'tibaru mayakunu adalah menyebutkan sesuatu yang telah terjadi, namun yang diinginkan sesuatu yang belum terjadi. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 36, Allah berfirman, "Pada kola mau sajna qadaya qolatu Allah rasi khubzan ta'ufayu minhu nabatta bita'widi innana qadana." Ini dijelaskan bahwa ada seseorang yang bermimpi bahwa seseorang tersebut memeras arak, kemudian membawa roti di atas kepalanya. Sebagian rotinya itu dimakan dulu. Lafaz ahduru humro. Kata kalau mau Ustaz kenapa saya nangkul atau mainyaran ahduru humro. Oh ya, memeras arak. Bahwa di sini seseorang tersebut memeras arak ketika ia bermimpi. Yang dimaksud ahduru humro di sini memeras arak, yaitu memeras anggur kemudian dijadikan arak. Akan tetapi hal ini adalah suatu mimpi, bukan suatu kenyataan. Jadi seseorang ini belum melakukan sesuatu yang terjadi, namun menyebutkan sesuatu yang telah terjadi. Ya, gitulah. Ini baru lumayan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mahal. Mahal adalah menyebutkan suatu tempat, namun yang diinginkan adalah sesuatu yang menempati. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 82, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aslal qaryatan lati kada fiya wa a'iral lati aqbalna fiya wa inna tafrad." Ayat ini dijelaskan bahwa ada seseorang yang bertanya, kemudian dijawab, dan tanyalah kepada orang yang berada di situ. Untuk ayat ini yaitu menjelaskan bahwa tanyalah kepada seseorang yang berada di negeri itu, atau berada di desa itu, atau berada di tempat itu. Bukan bertanya kepada tempat itu, desa itu. Namun yang dimaksudkan di sini bertanyalah kepada orang-orang yang berada di tempat itu. Jadi maksud Korea desa. Asal Korea. Di sini disebutkan untuk tanyalah kepada orang-orang yang di desa itu, bukan tanyalah kepada desa. Itu yang dimaksud. Kemudian yaitu haliyah. Haliyah yaitu alakoh majas musal dengan menyebutkan keadaan sesuatu, sedangkan yang diinginkan adalah
sesuatu yang menempatinya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 91. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsan farjaha fanafah min jauhi waja'alna wa abnaha ayat ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang muslim untuk mengingat Maryam yang dulu mengandung anak tanpa bapak. Ayat ini ayat ini diberikan kepada orang-orang alam semesta untuk mengetahui kebesaran Allah. Walati asfaltu aja panafahna tidak jauh min rawhina wa ta'ala wa abnaha lil alamin di sini, yaitu bagi seluruh alam yang hidup di bumi, bukan alam semesta. Lil alamin kepada seluruh alam semesta. Akan tetapi lil alamin di sini dimaksudkan kepada orang-orang yang hidup di atas bumi, karena hakikatnya di alam semesta ini yang ada kehidupan itu hanya di atas bumi, bukan yang lain. Dan di sini ayat ini dijelaskan bahwa Maryam mengandung anak tanpa bapak. Ini untuk bahwa orang-orang alam ini agar mengerti bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besarnya. Dapat kita pahami sekali lagi bahwa Maryam ini mengandung anak tanpa bapak. Kurang besarkah Allah, kurang agungkah Allah di alam ini memberikan roh tanpa orang-orang seperti biasanya, tanpa berzina. Bila alamin di sini dapat kita ketahui bahwa alam ini bukan untuk orang-orang. Mungkin saya teman yang dapat saya sampaikan, apabila ada tutur kata atau kesalahan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kekeliruan dari saya, kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya adalah alaqah aliyah. Alaqah aliyah adalah alaqah majas mursal yang menyebutkan suatu alat atau benda, sedangkan yang diinginkan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda tersebut. Contohnya Quran surat Al-Kahf ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Artinya, mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut mereka, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir menghina. Dari ayat tersebut terdapat lafaz afwahihim, artinya mulut-mulut mereka. Namun yang dimaksud mulut pada ayat tersebut adalah ucapan-ucapan yang keluar dari mereka. Nah,
tidak menyebutkan secara langsung ucapan-ucapan, tetapi yang digunakan adalah alat yang menghasilkan ucapan, yaitu mulut. Selanjutnya, majas murakab. Majas murakab digunakan dengan pengertian yang lain karena ada hubungan tetapi bukan sumpah, seperti jumlah-jumlah khobariyah yang digunakan dengan pengertian insya, yaitu hubungan antara khobariyah dan insya, tapi tidak sumpah gitu. Nah, contohnya dalam kalimat al-walidatu yuradi'na auladahunna hawlaini kamilain, yang artinya ibu-ibu menyusui anaknya pada masa 2 tahun penuh. Nah, jika menurut lahirnya atau asalnya adalah berita khobar, tetapi yang dimaksud adalah insya, yaitu menyuruh kaum ibu supaya berbuat seperti itu, yaitu berbuat agar menyusui anaknya pada masa 2 tahun. Nah, dari contoh tersebut kita mengerti bahwa antara makna asal dan makna yang dimaksud itu tidak serupa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya sedikit akan memaparkan tentang majas akli. Majas akli ialah al-majasu wal akli wal isnadu fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu indal mutakallim fi dhahiri li alaqati, yaitu majas akli ialah lafaz yang mengisnadkan fi'il atau yang bermakna fi'il pada selain lafaz yang menjadi makmurnya menurut keinginan mutakallim secara zahir karena adanya hubungan makna. Dalam arti ialah makna yang seharusnya ada karena alaqah atau hubungannya serta adanya qarinah yang mencegah dari penyandaran sebenarnya. Nah, biar lebih paham lebih jelasnya, contohnya banal muhafidul katsiron minal madrasati, gubernur telah membangun banyak sekolah. Nah, pada hakikatnya pelaku pembangunan sekolah itu ialah yang mengerjakan adalah para tukang. Nah, akan tetapi di sini pembangunan diisnadkan atau disandarkan kepada gubernur karena ialah sebagai penyebab terlaksananya pembangunannya. Nah, sedikit di antara contoh-contoh yang lain, ini saya akan mencontohkan tiga contoh. Yang pertama, contoh diisnadkan atau disandarkan pada sebabnya. Wa idza talaita alaihim ayatuhu zadanahum aimanan. Nah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka bertambahlah imannya. Nah, dalam firman ini menggunakan gaya bahasa majas akli, yaitu adanya penyandaran fi'il pada fa'ilnya yang tidak sebenarnya. Nah, penyandaran fi'il atau zada kepada al-ayat adalah penyandaran bukan pada fi'il, bukan pada fa'il yang sebenarnya, sedang yang dimaksud adalah penyandaran fi'il zada kepada Allah. Nah, yang kedua, penyandaran waktu. Yaumun yaj'alul wal wildani syaiba. Dan terdapat penyandaran fi'il yaj'alu menjadikan pada fa'il yang tidak sebenarnya, yaitu berupa dapat mustatir, kembalinya al yaum asalnya berbunyi yaumun. Nah, kemudian bahwa hari ini tidak dapat menjadikan anak yang berubah, akan tetapi yang dapat menjadikan anak yang berubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga contoh yaitu penyandaran tempat atau al-isnadul makaniyah. Nah, contohnya waja'alnal anhar tajri min tahtihim. Nah, terdapat penyandaran tajri, mengalir, yang artinya fi'il yang tidak sebenarnya. Benarkah sungai itu mengalir? Nah, tentu saja tidak. Yang mengalir ialah air. Nah, maka dari itu demikian penyandaran isnad atau penyandaran al-makaniyah, yaitu pada tempat-tempatnya. Ya, mungkin cukup itu. Terima kasih.